Oke, halo teman-teman. Buat teman-teman semua yang punya laptop, mereknya ini saya kurang tahu. Tapi kalau dari logonya, saya kemarin sempat tanya-tanya ChatGPT, dia bilang mereknya merek. Tapi ini laptop ini saya beli dari orang, dia bilang mereknya Axio. Tapi kalau versinya ChatGPT, dia bilang ini logo punyanya. Nah, ini barang udah saya beli, terus sudah saya pakai, lumayan. Speknya itu dia pakai Celeron N4000. Cuma di sini ada kendala untuk saat sekarang ini. Itu ternyata kendalanya ada di tidak bisa hidup. Jadi terakhir saya pakai, dia itu bisa hidup sebentar, habis itu lalu mati. Hidup sebentar, mati. Nah, akhirnya dipencet-pencet pun powernya, jadi dia mempunyai tombol power ada di sini ya. Nah ini, jadi tombol powernya tidak terpisah dari keyboard, dia menyatu semuanya di dalam keyboard tombol power. Nah ini udah kita pencet-pencet di tombol power gitu kan, itu ternyata tidak respon. Akhirnya kemarin saya bongkar karena saya kecewa. Tapi setelah pemakaian 2 bulan lewat lah, 2 bulan 3 bulan gitu, udah ini sih, kita udah banyak dapat insight dan udah dapat banyak hal dengan menggunakan laptop ini. Jadi ini sharing, mudah-mudahan nanti kalau misalnya teman-teman punya laptop yang sejenis dan ada kendala sama seperti ini, itu teman-teman tahu masalahnya ada di mana. Nah ini ternyata pada saat bongkar saya cek semua, karena saya bukan teknisi ya, jadi saya hanya lihat mungkin ada bagian yang kosong atau gimana, atau short atau gimana, atau panas. Itu ternyata tanda. Dan di sini kenapa saya berkeyakinan tidak short, karena pada saat kita masukkan chargernya, nah ini kita lihat ya, ini ada indikator lampu merah, berarti dia melakukan proses pengecasan ya. Terus terakhir akhirnya SSD yang ada di dalam, SSD M2 nya saya jual karena saya udah kecewa ya. Tapi setelah saya jual kemarin, pas saya coba lagi, kok bisa hidup. Nah setelah saya telusuri, ternyata masalahnya murni ada di ini, di papan keyboard. Kenapa saya berkeyakinan masalah di papan keyboard? Karena kemarin saya sempat panaskan daerah sini. Nah ini nih, ini sengaja saya congkel keyboardnya karena kemarin pas saya nyoba kok bisa hidup gitu kan. Saya telusuri, ternyata pada saat kita cobanya panaskan pakai hair dryer, ini teman-teman nanti bisa ini pakai hair dryer pengering rambut. Nah ini kita coba panaskan dulu ya, nanti kita bisa lihat dia bisa hidup kembali. Nah ini kita coba panaskan dulu. Kenapa saya berkeyakinan keyboard? Karena kemarin kan saya pikir ada bagian dalam yang kotor, saya bersihkan tuh pakai hair dryer, ternyata bisa hidup. Nah cuma kesalahan saya kemarin pas coba pakai hair dryer, saya terlalu dekat, sehingga di sini sampai ininya keyboardnya tuh meleleh. Itulah saya lepas kalian. Ini kita coba ya teman-teman. Nah ini kita coba hidupkan. Nah ini ya, kita coba hidupkan. Ini anehnya apa? Kita pencet sembarang tombol nanti bisa hidup nih ya. Tapi kalau udah panas dia enggak. Kalau misalnya belum panas, kita nanti sembarang tombol hidup. Kalau udah panas nih,
mau nggak mau tetap kita pencet tombol power baru dia hidup. Nah ini nih ya, teman-teman bisa lihat ya, jadi dia bisa hidup karena saya udah nggak ada SSD di dalam. Saya coba hidupkan pakai ini ya, ini adalah bootable. Kita ulang karena tombol escape-nya nggak fungsi, jalur yang di sini udah saya matikan karena saya berkeyakinan memang keyboard. Cuma karena tombol keyboardnya tombol power ada di keyboard, mau nggak mau kan saya nggak bisa melepas keyboardnya. Nah ini bisa hidup ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya laptop seperti ini, terus dia itu dimulai dengan hidup mati, itu belum tentu ada masalah di mainboard. Karena saya bukan teknisi, jadi saya nggak punya alat-alat untuk ngecek semua, saya hanya berani untuk bongkar aja. Nah ini ya teman-teman ya, ini saya pakai bootable Windows. Cuma di sini ada sistem Linux yang kita bisa untuk ini ya. Nah ini nih, intinya kita bisa melakukan beberapa testing. Nah ini testing untuk layar. Ini udah nggak fungsi, jadi kalau mau ini ya saya matikan dulu. Ini tombol power. Atau kita cabut, nah kita baru bisa hidupkan kembali. Nah selama ininya hangat, itu laptop masih bisa dipakai. Nanti kalau udah dingin, nah macam ini nih dingin, dia udah nggak bisa lagi teman-teman. Kalau udah nggak bisa kayak gini lagi, mau nggak mau kita harus hardware lagi. Nah, ya jadi nggak perlu lama, sebentar aja, yang penting dia panasnya merata. Kita coba hidupkan, dia hidup. Intinya ini adalah langkah hanya untuk sederhana aja, untuk memastikan yang bermasalah ada di mana ya teman-teman. Dan di sini kita udah dapat titik masalahnya ada di keyboard. Berarti ada jalur tertentu yang ada di dalam keyboard yang short, melekat. Tapi ini anehnya kalau kita cek pakai keyboard tester, itu semua tombol bisa hidup teman-teman. Semua tombol bisa hidup, normal semua. Tapi kalau udah mulai dingin, dia mati lagi. Jadi memang kesimpulannya itu teman-teman, masalah ada di keyboard. Solusinya adalah belikan keyboard. Kalau teman-teman mau mengganti sendiri, harga keyboard biasanya bervariasi ya, mungkin di kisaran angka 100, paling mahal 200.000. Tapi kalau misalnya mau dibawa ke teknisi, ke toko-toko komputer untuk mereka melakukan perbaikan, ini perlu biaya sekitar 300-400.000. Tapi tergantung daerahnya ya. Kalau di Kalimantan Barat itu sekitar 3,5-400. Oke teman-teman, ini sekedar sharing bahwa untuk kasus seakan-akan mati total, itu ternyata masalahnya ada di keyboard. Oke, itu aja dulu informasinya. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih semuanya.